بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan pada pertemuan ketiga dari pembacaan kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah, tafrik dari transkrip dari muhadharah Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. Dan pada pagi dan sore tadi juga alhamdulillah kita ada kajian, sebagian ikhwah ya berkumpul dan membahas, ya kita bacakan sebagian faedah tentang wasatiyah ahli sunnah wal jamaah, pertengahannya ahli sunnah wal jamaah. Ciri di antara ciri-ciri salafiyun ahlu sunnah wal jamaah adalah senantiasa bersikap pertengahan di segala urusannya. Nah, kita bacakan faedah dari Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala dalam Manhajus Salafi, dan kita bahas dengan pembahasan yang ringkas pada dua pertemuan, dan insyaallah juga ya telah direkam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya bagi saya pribadi dan ikhwah semuanya rahimani wa rahimakumullah. Dan adapun kitab ini Usulud Da'wah As-Salafiyah, insyaallah kita akan ambil semampunya pada malam hari ini semaksimal mungkin, dan kemungkinan besar tidak akan selesai malam ini karena masih banyak. Dan insyaallah ta'ala semoga Allah ta'ala memberikan kemudahan pada ziarah yang berikutnya, ya semoga Allah mudahkan nanti kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab ini. Jadi yang memiliki kitab bisa disimpan ya, atau dibaca murojaah di antara asatidzah di sini ya dengan ikhwah ya, kita ambil manfaatnya seluruhnya dari apa yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullahu ta'ala al-aslu al-awwal, pokok yang pertama, prinsip yang pertama dari pokok-pokok dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-ihtimamu wal-inayatu bi talabil ilmi asy-syar'i wa tafaqquh fid din, mementingkan dan memberikan perhatian terhadap mempelajari ilmu syar'i dan bertafaqquh, memperdalam dalam mempelajari agama ini. Qala rahimahullahu ta'ala fi hini anna katsiran minal jama'at al-islamiyyah al-yawma munfalitatun 'anil ilmi syar'i, وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات منفلتون عن العلم الشرعي
فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبيرة. Di saat banyak sekali dari jamaah-jamaah Islamiyah pada saat ini mereka berpaling, mereka menjauh dari ilmu syar'i, dan di saat banyak dari para pengikut jamaah-jamaah tersebut, kelompok-kelompok ya tersebut berpaling dari ilmu syar'i, maka dakwah salafiyah memberikan perhatian yang sangat besar ya dalam mempelajari ilmu syar'i. Ini termasuk dari pokok dakwah salafiyah yang sangat penting. Ciri dari ciri-ciri salafiyun, mereka mementingkan ini, thalabul ilmi syar'i. Ya, mementingkan untuk senantiasa tafaqquh fid din, mempelajari ilmu syar'i ini. Qala rahimahullahu taala, idh huwa ar-raqizatu wal asasu al-matinu alladhi taqumu alaihi al-hayatu. Karena thalabul ilmi syar'i, mempelajari dan bertafaqquh fid din, ini merupakan sandaran dan asas utama yang kuat, yang tegak dengannya ya kehidupan. Fabina'ul fardi wa bina'ul mujtama' la yaqumani wa la yasluhani illa bi'ilmi syar'i. Karena pembangunan individu ya dan masyarakat tidak akan tegak dan tidak akan baik kecuali dengan ilmu syar'i. Walidha fa innallaha subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ilmi qabla al qawli wal amal. Oleh karena itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mementingkan ilmu sebelum berkata dan beramal. Faqala azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan minta ampunlah ya kepada Allah atas dosa-dosamu dan juga orang-orang yang beriman. Ya. Dan barakallahu fikum, Allah Ta'ala telah menyatakan dalam surah Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Dijelaskan oleh ulama, tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi, luar biasa dari ilmu syar'i tersebut. Tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu di antara mereka dengan beberapa derajat. Demikian. Ini adalah suatu kemuliaan, anugerah yang besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba pilihannya, ya, untuk bisa bertafaqquh fid din. Dan dalam hadis Muawiyah muttafaqun alaihi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, kebaikan apapun di dunia dan akhirat, maka tandanya adalah Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Maka ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya setelah nikmat iman, Islam dan sunnah. Maka nikmat yang terbesar adalah nikmat ini, bisa thalabul ilmi syar'i. Dan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala
Ada tempat-tempat yang mulia seperti tempat ini dan tempat-tempat lainnya. Dari tempat-tempat ya yang dipelajari padanya Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan manhaj salaf as-salih, kita bersyukur dan bergembira. Alhamdulillah, di saat di sebagian negeri dari negeri-negeri di belahan dunia, ya sebagaimana yang mungkin sebagian antum tahu, ya dari saudara-saudara kita, tidak mudah di sebagian negara-negara tersebut untuk hadir di halaqah-halaqah ilmu, di masjid-masjid. Ya, tidak begitu mudah dakwah tersebar. Walaupun banyak orang-orang yang pandai yang berilmu di tempat-tempat tersebut, tetapi tidak mudah mengadakan ya pelajaran-pelajaran, khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, daurah-daurah di tempat-tempat tersebut. Dan alhamdulillah negeri kita ini termasuk dari ya di antara negeri-negeri yang Allah mudahkan padanya tersebarnya dakwah tersebut, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah kita, penguasa kita, pemerintah kaum muslimin yang memudahkan salafiyun ahlus sunnah wal jamaah dari kota, desa, pegunungan, bahkan di ya gunung-gunung, lereng-lereng gunung, ya menerima ya dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Ini semuanya adalah karunia yang besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Ya, alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambahkan pada kalian. Namun apabila kalian ingkar, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Maka jangan sampai kita tidak bersyukur ya terhadap nikmat-nikmat tersebut. Jangan sampai ketika nikmat-nikmat tersebut dicabut baru sadar, naudzubillahi min dzalik. Ya, kita tidak ingin ya nasib kita seperti ya di negeri-negeri yang lain yang dibatasi, yang sulit dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyah ya tersebar di bagian-bagian wilayah tersebut. Maka salah satu kewajiban kita adalah bersyukur, mensyukurinya ya dengan memanfaatkannya baik-baik untuk terus-menerus thalabul ilmi syar'i, dan kita doakan kebaikan pada pemerintah kita. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah. Ya Allah, ya perbaikilah keadaan pemerintah kita kaum muslimin dan berikanlah teman-teman yang baik bagi mereka. Ya, dan ini adalah ya nikmat yang besar pada ahlus sunnah di negeri kita dan negeri-negeri yang lain yang dimudahkan tersebarnya dakwah tauhid, dakwah sunnah tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala asy-syaikh rahimahullahu taala, wa nahnu innama ja'alna al-ilma bidayatal usul li'anna as-subula katsiratun. Dan kita menjadikan ya ilmu sebagai awal dari pokok-pokok dakwah salafiyah tersebut karena jalan-jalan itu sangat banyak. Wa kulluha subulun matahatun illa sabila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh dari jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang simpang siur kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah jalla jalaluh, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Iya, sebagaimana Allah azza wa jalla firmankan, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Nabi Muhammad SAW menggaris sebuah garis yang lurus, kemudian membacakan firman Allah Ta'ala ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah itu jalan yang lurus itu. Nabi Muhammad SAW kemudian menggaris jalan-jalan yang banyak ke kanan dan ke kiri.
Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, dari setiap jalan-jalan yang banyak yang menyimpang ke kanan dan ke kiri itu ada syaitan yang menyuruh manusia, mengajak untuk menuju jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Wala sabila ila suluki sabilis sunnah illa bil ilmi alladhi yakshiful haqa'iqa wa yunirut tariqa. Dan tidak ada cara untuk menempuh jalan as-sunnah tersebut kecuali dengan ilmu yang menyingkap hakikat-hakikat dan menerangi jalan tersebut. Walidzalika qala Allahu azza wa jalla. Oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, "Qul hadhihi sabili." Ai qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, hadhihi sabili, inilah jalanku. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku. Ya. Aku mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Ya. Bukan kepada dirinya. Ya, tetapi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Iya. Fa qauluhu ala basiratin ay ala burhanin wa hujjatin wa huma al ilmun nafi'. Iya. Ala basirah maksudnya adalah ya, di atas basirah, di atas burhan, bukti, wa hujjah, dan juga hujjah, wa huma al-ilmun nafi', yaitu ya burhan dan hujjah, keterangan dan hujjah tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Ini satu-satunya jalan. Ya, Allah Ta'ala perintahkan ya kita semuanya untuk mengikuti petunjuk dan bimbingan ya syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW selaku utusan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tidaklah yang beliau ucapkan kecuali wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka yang enggan, tidak mau masuk dalam surga wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menyelisihiku, maka dialah orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya jalan keselamatan dunia akhirat, satu-satunya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan terselamatkan dari api neraka adalah mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, an-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaj minhum ila at-ta'ami wasyarab. Manusia ya terhadap mempelajari ilmu lebih dia butuhkan dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain. Karena seseorang membutuhkan makanan dan minuman setiap hari, sekali atau dua kali. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi. Sedangkan kebutuhan seorang tersebut, kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i sebanyak jumlah nafas-nafasnya, tarikan nafasnya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita sangat membutuhkan ilmu syar'i dalam setiap tarikan nafas kita. Ya, lebih kita butuhkan ilmu syar'i tersebut dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Ya, ini
ucapan ini disebutkan dalam ta'liq, ya, perkataan Imam Ahmad ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin jilid yang kedua atau juz yang kedua halaman 470. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa mimma yanbaghi an yu'lam anna talabal ilmi qisman. Dan yang penting sudah sepantasnya untuk diketahui bahwa menuntut ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Mempelajari ilmu syar'i hukumnya terbagi menjadi dua. Fardhun ala kulli ahadin fardhu kifayatin. Yang pertama adalah kewajiban pada setiap individu, dan yang kedua adalah kewajiban fardhu kifayah. Ya. Fardhu al-ain dan fardhu kifayah. Fardhu ain kewajiban pada setiap kita, setiap individu. Ya, masing-masing kita wajib mempelajarinya. Ya, kalau tidak berdosa. Terjatuh pada perkara yang haram. Dosa. Ya. Dan jenis yang kedua fardhu kifayah, yaitu idza qama al-ba'dhu man yakfi saqata al-itsmu 'ala al-baqi. Jika kewajiban fardhu kifayah tersebut telah ditegakkan, ditunaikan oleh sebagian manusia dan mencukupi, maka orang-orang yang lainnya gugur dari dosa. Kalau tidak ada yang mempelajari dan cukup, seluruhnya dapat dosa. Iya. Harus ada yang mempelajari ilmu jenis fardhu kifayah tersebut di suatu masyarakat itu. Masya Allah. Apa saja perinciannya? Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan, Ammal awal fahuwa alladhi yaqulu fihi Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kama fi al-usul al-thalathah. Iya. Yang pertama yang hukumnya fardhu ain adalah ilmu yang telah dikatakan padanya oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sebagaimana dalam kitab al-usul al-thalathah, 3 landasan pokok. Ya. I'lam rahimakallah أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Ya. Yaitu perkataan beliau yang maknanya, ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, wajib bagi kita seluruhnya untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini hukumnya fardhu ain, mempelajari tentang akidah, tentang tauhid, ya, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini hukumnya fardhu ain. Ini seluruhnya adalah hukumnya fardhu ain. Kalau sampai seseorang bodoh tentangnya, tidak mau mempelajarinya, ya, maka dia terjatuh dalam dosa. Sampai dia mau mempelajarinya. Karena hukumnya fardhu ain. Masing-masing individu wajib untuk mempelajarinya. Ya, maka sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu memberikan perhatian-perhatian penting. Jangan sampai meninggalkan mempelajari perkara yang hukumnya fardhu ain seperti ini. Dan di antara fardhu ain, ilmu yang hukumnya fardhu ain adalah yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa qad bayyana al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ma yajibu 'alal muslim an yata'allamahu. Beliau Imam Ahmad rahimahullah telah menjelaskan perkara-perkara yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Faqala, maka beliau menjelaskan, yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari dari ilmu, dari perkara-perkara yang akan tegak dengannya agamanya. Qila lahu mithlu ayyi syai', mithlu ayyi syai'in. Ya, dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, seperti apa wahai Imam Ahmad rahimahullah? Qala, beliau menjawab, alladzi la yas'uhu jahluhu, salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik. Ya, perkara-perkara yang tidak boleh seseorang bodoh darinya. Ya, seperti permasalahan salatnya, puasanya dan yang lainnya, dan seperti hal itu. Ya, yaitu salat, tata cara salat yang benar,
sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan juga tentang berpuasa di bulan Ramadan, tentang zakat. Ya, kalau dia memang orang-orang yang telah wajib padanya zakat, ya, untuk mempelajari itu. Jangan sampai bodoh. Jangan sampai tidak tahu permasalahan itu. Dan bagi seseorang yang telah wajib haji, juga wajib untuk mempelajarinya. Litakhudhu anni manasikakum. Ya, hendaknya kalian mengambil cara-cara manasik haji kalian dariku, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dari dalam riwayat yang lain, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Iya. Puasa, zakat, haji, ya. Dan umrah menurut pendapat sebagian ulama yang mewajibkan umrah juga. Nah. Dan juga berarti permasalahan-permasalahan yang akan dia amalkan, seperti babul muamalat. Bab muamalah. Seseorang ingin jual beli, hendaknya dia pelajari tata cara jual beli yang syar'i, jangan sampai jatuh pada perkara-perkara yang haram. Seseorang ingin menikah, hendaknya mempelajari tentang kitabun nikah. Ya, bagaimana pernikahan yang syar'i. Ya. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang akan dia amalkan, ya, wajib untuk diketahui, dipelajari ilmunya. Iya, barakallahu fikum. Ini ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu al-ain, wajib bagi setiap individu. Barakallahu fikum. Falladhi yajibu 'ala al-insan an ya'mala bih ka usulil iman wa syara'i'il islam wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat wa ma yubahu aw ma yahtaju ilaihi fil muamalat wa nahwi dzalika yajibu an yakuna al-insanu 'aliman bihi. Beliau rahimahullah menjelaskan, maka ilmu-ilmu yang wajib bagi setiap manusia untuk mengamalkannya itu wajib dipelajari, seperti pokok-pokok keimanan, syariat-syariat Islam, dan apa yang wajib untuk dia jauhi dari perkara-perkara yang haram, syirik, bid'ah, ya, dosa-dosa besar, ya, perkara-perkara yang haram. Wajib untuk dia ketahui, pelajari perkara-perkara itu agar bisa tahu kalau itu adalah hal-hal yang haram. Wa ma yubah, apa saja yang dimubahkan, yang dibolehkan, dan apa saja yang dia butuhkan dalam perkara muamalat, ya, jual beli, ya, dan nikah dan yang lainnya dari fikih muamalat. Dan juga yang lainnya dari perkara-perkara yang wajib bagi setiap insan, setiap manusia untuk mengetahuinya. Wa su'alu ahlil ilmi minal ilm. Ya. Dan bertanya kepada ahlul ilm termasuk bagian dari ilmu. Faman sa'ala ahlal ilm faqad istanara lidinihi. Barang siapa yang bertanya kepada ahlul ilm, para ulama, maka dia telah menerangi agamanya. Wa fa'ala ma yajibu alaih, dan dia telah melakukan perkara yang wajib atasnya. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahuinya. Iya, fa hadza huwa talabul ilmi alladhi huwa fariidatun 'ala kulli ahad. Maka inilah, ya, ilmu yang mempelajarinya merupakan kewajiban bagi setiap individu manusia. Iya. Dan kebodohan adalah kegelapan yang membinasakan. Naam. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tartibi muttafiqani. Nasun min Qur'an aw min sunnatin wa tabibu dzaka al-alimur rabbani. Dan kebodohan adalah penyakit kronis yang membahayakan, yang membinasakan. Iya. Sedangkan obatnya dua perkara yang akan disebutkan dan saling berkesesuaian, yaitu nas, dalil dari Al-Quran atau dari sunnah, dan tabibnya, dokter dari kebodohan, penyakit kebodohan tersebut adalah al-alim ar-rabbani. Karena kebodohan manusia terjatuh dalam kesyirikan. Betapa banyak orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan, kebid'ahan,
penyimpangan-penyimpangan dikarenakan kebodohan dia. Iya. Demikian. Maka ya di antara yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, seseorang ya mempelajari ilmu yang keutamaannya tidak ada yang bisa menandingi dengan syarat ya meniatkan dalam mempelajari ilmu agama tersebut untuk mengangkat kebodohan dari dirinya kemudian dari orang lain. Kita semuanya asalnya tidak tahu. Kita semuanya banyak sekali kejahilan-kejahilan pada diri kita yang wajib untuk kita hilangkan. Dan seseorang yang telah mengetahui hakikat dari ilmu tersebut, semakin dia pelajari akan semakin tahu bahwa ternyata perkara-perkara yang belum diketahuinya lebih banyak daripada yang telah dia ketahui. Lan yanalal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah innamal ilmu amiqun bahruhu fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengumpulkan seluruh ilmu walaupun dia berusaha untuk mengumpulkannya selama 1000 tahun. Karena ilmu itu sangat dalam lautannya, maka ambillah dari setiap disiplin ilmu tersebut yang terbaiknya. Iya. Qala rahimahullahu taala wa amma tsani, adapun yang kedua yaitu ya ilmu yang mempelajarinya hukumnya fardhu kifayah. Wa huwa fardhul kifayah minal ilmi fa huwa ma duna dzalik. Ya. Adapun yang kedua dari ilmu adalah fardhu kifayah dari ilmu, ya, maka itu adalah perkara-perkara yang selain itu. Wal istighalu, dan yang lebih ya rendah dari itu, lebih di bawah derajatnya dari apa yang telah disebutkan dalam ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu ain dalam mempelajarinya. Wal istighalu bihi afdalu min al istighali bi qurubati nawafil al ibadat ala sahih min aqwali ahli al ilm. Ya, dan menyibukkan diri ya dengan mempelajari ilmu yang hukumnya fardhu kifayah lebih utama dibandingkan menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, nafilah, mustahabbah. Menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Kama warada 'anil Imam Ahmad rahimahullahu taala annahu qala ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdal minal jihadi wa ghairihi mimma yutatawwa'u bihi. Ya, mempelajari, kata Imam Ahmad rahimahullah, mempelajari ilmu dan mengajarkannya lebih utama, lebih mulia, lebih utama dibandingkan jihad dan yang lainnya dari perkara-perkara yang hukumnya sunnah, mustahabbah. Ya, dan kemarin telah kita sebutkan ucapan dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, la a'lamu ba'da an-nubuwati darajatan afdal min bathil ilmi. Tidaklah aku ketahui setelah derajat kenabian suatu derajat yang lebih mulia, lebih utama dibandingkan menyebarkan ilmu. Jadi jangan sampai kita bakhil terhadap ilmu yang kita miliki. Walaupun sedikit, kita semuanya mengetahui kadar kita. Kita sangat bodoh. Banyak perkara yang belum kita ketahui. Namun yang sedikit ini, setelah kita mengambil manfaatnya untuk memperbaiki diri kita, menghilangkan kebodohan dari kita, kemudian kita sampaikan semampu kita kepada orang lain. Bisa jadi dengan suatu faedah itu akan menjadi sebab kita masuk dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyampaikan ilmu yang dia sampaikan dan bermanfaat, ketika meninggal akan mengalir pahalanya tersebut selama ilmu tersebut bermanfaat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tidak tersamarkan bagi kita semuanya, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ya, ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahalanya. Demikian ya hendaknya seorang bersemangat dalam menyebarkan, menyampaikan ilmu sesuai dengan masing-masing, sesuai dengan kemampuannya. Wa nahnu qad adrakna ba'dha kibari sin bi baladina hadha min al-'amati yahfazuna ba'dha mutun al-'aqidah kal usul al-thalatha wa kashfi asy-syubuhat wa at-tauhid wa yahfazuna adab al-mashi wa yahfazuna adab al-mashi ila as-salah wa kullu hadha min athari da'wati al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa min barakatiha. Dan kita telah dapati dari sebagian orang-orang tua
di negeri kita, ya, dari kalangan orang-orang awam, ya, mereka menghafal sebagian dari matan-matan kitab akidah seperti Al-Usul Ats-Tsalatsah dan Kasyfus Syubhat dan juga kitab tauhid. Mereka juga menghafalkan kitab adab, ya, adab-adab berjalan ke masjid, menuju salat. Dan setiap dari perkara ini merupakan dampak positif dari dakwah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan termasuk dari keberkahan dakwah tersebut. Waqad qarrara Al-Imam Su'ud ibn Abdul Aziz Al-Awwal wal Imam Faisal ibn Turki dirasat hadhihi al-kutub ala jami' al-masajid bid-dawlati as-Saudiyyah fahafidhaha walillahi alhamdu al-kibaru was-sigharu al-'amatu wa talabatul ilm kama ya'rifu dhalika katsirun mimman i'tana bihadhihi al-akhbar. Ya, dan telah ditetapkan oleh Al-Imam Su'ud ibn Abdul Aziz yang pertama dan juga Imam Faisal ibn Turki, ya, mempelajari kitab-kitab ini di seluruh masjid-masjid di negeri Arab Saudi. Allahu Akbar. Ya, luar biasa dakwah, keberkahan dakwah dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau tidaklah mendakwahkan perkara yang baru, tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang yang menjuluki beliau Wahabi dan yang lainnya. Ya, ini, ya, tidak lain dakwah beliau adalah dakwah yang mengajak manusia kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada, ya, salaf al-ummah, kepada pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, pada pemahaman salaf as-salih. Tidak ada yang mereka dakwahkan kecuali perkara-perkara yang telah diamalkan dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidaklah yang beliau dakwahkan kecuali Islam yang hak, yang murni. Ya, tidaklah beliau membawa dakwah yang baru seperti yang dustakan, dikatakan, dituduhkan secara dusta oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah tauhid dan sunnah. Dan keberkahan dari dakwah tersebut terlihat di negeri Arab Saudi, ya, demikian tersebar, ya, dan telah dihafal, ya, kitab-kitab tersebut setelah dipelajari di masjid-masjid, dihafal dengan, dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dewasa, anak-anak kecil, orang-orang awam kaum muslimin dan para penuntut ilmu semuanya menghafal, mempelajari, ya, kitab-kitab tersebut. Sebagaimana hal tersebut telah diketahui, ya, banyak dari orang-orang yang memperhatikan berita-berita ini. Wa katsirun min kibarisin al-mawjudin al-an wa hadha huwa as-sirrul wahid fi baqa'i hadhihi al-bilad naqiyatan min adranil bid'ah. Ini keutamaan yang besar, mohon diperhatikan dengan baik. Ya, beliau memberikan rahasia yang penting, rahasia resep dari berhasilnya, ya, pelajaran ilmu agama tersebut, ya, tersebar di negeri Arab Saudi, tersebarnya dakwah tauhid dan sunnah. Ya, beliau mengatakan, dan banyak dari orang-orang tua yang ada sekarang ini, ya, mengetahui hal tersebut. Ya, mengetahui apa yang tadi telah disebutkan oleh beliau. Wa hadha huwa sirrul wahid. Ini adalah rahasia, satu-satunya rahasia, ya, kunci, ya, fi baqa'i hadhil biladi naqiyatan min adranil bid'ah, untuk tetap langgengnya negeri ini, ya, agar tetap terus-menerus bersih, ya, terjaga dari kotoran-kotoran bid'ah-bid'ah. Falau lam yakunil 'amatu 'ala ilmin bi'aqidatihim. Kalau seandainya keumuman kaum muslimin, ya, tidak berada dalam ilmu pengetahuan terhadap akidah mereka, akidah tauhid, la fasha fihim syai'un minal bid'ah wa syirkiyat. Niscaya akan tersebar di tengah-tengah mereka sesuatu dari kebid'ahan dan kesyirikan-kesyirikan. Dan benar, ketika seseorang, ya, mengetahui hal ini, akan, ya, yakin apa yang dengan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kita tidak usah lihat jauh-jauh, misalkan di suatu masyarakat, ya, tersebar dakwah tauhid, dakwah sunnah, ya, thalabul ilmi, masyarakatnya memperhatikan, mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf as-saleh.
niscaya ya akan menjadi sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala tertahannya, tersebarnya bid'ah dan kesyirikan di wilayah tersebut, di komunitas masyarakat tersebut. Dan di negeri Arab Saudi demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri Arab Saudi dan negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Iya. Qala rahimahullahu taala, "Walakinnal ilma hisnun hasinun wa dir'un matinun man tahassana fihi wuqiya syarran katsira." Akan tetapi ilmu adalah benteng yang kuat dan tameng yang kokoh. Ya, dan barang siapa yang berlindung ya dengannya, dengan ilmu syar'i tersebut, berlindung di dalamnya, dalam benteng yang kokoh dengan ilmu tersebut, wuqiya syarran katsiran, maka dia akan terjaga dari kejelekan-kejelekan yang banyak. Nah, wa tariqatu allati yunalu biha al-ilm yas'ubu an nuhaddidaha bihaitsu inna kulla syakhsin yakunu mulzaman bittiba'iha. Dan cara untuk mendapatkan ilmu sangat sulit sekali untuk kita batasi, ya, yaitu setiap orang ya diharuskan untuk mengikuti cara tersebut. Itu sulit. Lakin ahsanut turuq fi nadharina hiya ma kana alaihi ulama'una rahmatullahi alaihim ajma'in. Akan tetapi cara yang terbaik dalam pandangan kami adalah cara yang telah ditempuh oleh para ulama kita. Semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Wa fi hadza yaqulu Syekhul 'Allamah Abdurrahman ibn Sa'di atau Sa'di rahimahullahu taala kama fi fatawihi. Maka di dalam permasalahan ini telah berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah sebagaimana dalam fatwa beliau, wa ta'yinu ma yashtaghilu bihi ay at-talib min al-kutubi yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal buldan. Nah, maka penentuan perkara yang hendaknya seorang talib, seorang penuntut ilmu menyibukkan diri ya dengannya, mempelajarinya dari kitab-kitab, maka itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kondisi wilayahnya, negaranya. Nah, wal halah at-taqribiyah fi nadharina, dan pendekatan ya keadaan dalam masalah ini dalam pandangan kami adalah an yajtahida talibul ilmi fi hifdhi muqarraratil fan alladhi yashtaghilu bih, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu menyibukkan, bersungguh-sungguh untuk menghafal ya muqarrar, ya muqarrar apa Ustaz tadi lebih tepatnya kurikulum, ahsan, jazakallah khair, iya, yaitu kurikulum yang telah ditetapkan dalam disiplin ilmu yang dia menyibukkan diri dengannya. Fa in ta'azzara aw qasura alaihi hifdhuhu lafdhan falyukarrirhu katsiran hatta tarsakha ma'anihi fi qalbihi. Maka cara yang pertama yang terbaik menurut pandangan beliau adalah menghafal ya kurikulum yang telah ditetapkan, misalkan dalam tauhid, dalam fikih, dalam hadis, matan kitab ini dihafal. Ya, itu yang baik bagi seorang untuk menyibukkan diri dengannya. Namun jika ini ya tidak mampu dilakukan atau seorang mendapatkan udzur ya atau kurang ya hafalannya secara lafaz, maka hendaknya dia mengulang-ulanginya ya dengan pengulangan yang banyak sampai makna-makna dari kitab tersebut kokoh menancap dalam kalbunya. Thumma takunu baqi kutubil fan kat-tawdih wa tafsir lidzalikal asl alladhi adrakahu wa arafahu. Kemudian kitab-kitab bidang ilmu yang lainnya ya dari ilmu kitab-kitab dalam bidang ilmu tersebut yang lainnya itu menjadi seperti penjelas dan tafsir dari pokok kurikulum yang telah dia dapati dan dia telah ketahui. Misal seorang dalam masalah tauhid, dia telah menghafal kitab tauhid, maka setelah dia menghafal ya mempelajarinya, kitab-kitab yang lain dalam tauhid ya dalam disiplin ilmu tauhid akan menjadi penjelas tafsir dari dasar yang telah dia pahami dan telah dia hafalkan. Falau hafidha al-talib al-aqidah al-wasitiyah di Syekhul Islam
wa thalathah al-usul wa kitab at-tauhid li Syekh Muhammad, ya, kalau seandainya seorang pelajar yang mempelajari, telah menghafal kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam dan menghafal Ats-Tsalatsah Al-Usul, ya, dan juga kitab tauhid milik Syekh Muhammad, wa fil fiqhi, ya, Mukhtasar Ad-Dalil, dan dalam fikih dia telah menghafal Mukhtasar Ad-Dalil, yakni dalil at-talib, yaitu dalil at-talib, wa Mukhtasar Al-Muqni', yakni Az-Zad, ya, Zadul Mustaqni', ya, wa fil hadis Bulughul Maram, dan dalam hadis dia telah menghafal Bulughul Maram, wa fil nahwi Al-Ajrumiyah, dan dalam nahwu mulai menghafal Al-Ajrumiyah, wajtahada fi fahmi hadhil mutun, dan dia bersungguh-sungguh dalam memahami matan-matan kitab ini, ya, wa raja'a 'alaiha ma tayassara min syuruhiha au, ya, kutubi fanniha, dan dia memurajaah, ya, atasnya dengan apa yang mudah baginya dari syarah-syarah penjelasan dari kitab-kitab tersebut atau kitab-kitab dalam disiplin ilmu tersebut, fa innaha kasyarhi laha, maka itu semuanya menjadi sebagai syarah untuknya. Li'anna talibal ilmi idza hafidhal usula sara lahu malakatun tamatun fi ma'rifatiha, karena seorang penuntut ilmu jika dia telah menghafal usul, pokok dasarnya, maka dia akan memiliki kemampuan yang sempurna dalam pengetahuan ilmu tersebut, ya, wa hanat alaihi kutubul fanni kulliha, dan akan mudah baginya, ya, mempelajari kitab-kitab bidang disiplin ilmu tersebut seluruhnya, as-sighar wal kibar, yang mudanya maupun yang dewasanya. Wa man dhayya'al usula hurimal usul, barang siapa yang menelantarkan ilmu yang dasar usul, maka dia akan dihalangi, ya, akan terhalangi dari memperoleh ilmu-ilmu yang lanjutannya. Ya, faman harisa ala hadhihi al-ulum an-nafi'ah wasta'ana billahi a'anahu, maka barang siapa yang bersemangat dalam mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat ini dan meminta pertolongan kepada Allah, niscaya Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya. Wa baraka lahu fi ilmihi, dan Allah akan memberkahi ilmunya. Wa man salaka fi talabihi lil ilmi, ya, ghairat tariqah an-nafi'ah fatat alaihi al-awqat, dan barang siapa menempuh jalannya dalam mencari ilmu selain dari jalan yang bermanfaat, maka akan, ya, tersia-siakan waktu-waktunya. Walam yudrik illal ana, dan tidaklah dia dapatkan kecuali kesulitan, ya, keberatan. Kama huwa ma'rufun bit tajribati wal musyahadah, sebagaimana itu diketahui dalam, ya, apa yang telah, ya, didapati dari pengalaman-pengalaman dan yang disaksikan. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai dari ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Al-Syekh Al-Fadil Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat, ya, as-salafi la budda an yakuna lughawiyan. Seorang salafi, seorang sunni salafi, ahlu sunnah, harus, ya, menjadi seorang yang bisa berbahasa Arab. Tolong diperhatikan, apa tadi? Seorang salafi, kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, seorang salafi, seorang sunni, ahlus sunnah, harus menjadi seorang yang bisa berbahasa Arab, lughawiyan. Kenapa? Karena Al-Quran, ya, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa Arab. Innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran adalah yang diturunkan, ya, Al-Quran diturunkan dari Rabbul Alamin, Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, disampaikan kepada kalbumu, agar engkau, wahai Muhammad, menjadi di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arabi yang jelas.
Ya. Dan hadis-hadis Nabi SAW dengan bahasa Arab. Ya. Kitab-kitab para ulama, kitab tafsir, kitab syuruhat, penjelas-penjelas dari hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dengan bahasa Arab. Iya. Disiplin-disiplin ilmu ditulis, dibukukan oleh para ulama dengan bahasa Arab. Walaupun banyak dari ulama kita, ulama sunnah, juga dari Ajam, bukan Arab. Iya. Siapa buktinya? Dari orang-orang ulama terkenal yang bukan Arab. Banyak ya. Banyak. Kalau zaman sekarang Syekh Al-Albani dari Eropa. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kalau zaman dahulu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi. Lalu terus yang dari orang Arab siapa? Ya banyak juga. Imam Ahmad, Irak. Imam Malik, Madinah. Imam Syafi'i, Quraisy beliau. Bahkan dari suku Quraisy. Ya. Jadi banyak para ulama sunnah dari orang Arab dan juga banyak juga dari Ajam selain Arab. Tetapi mereka pandai bahasa Arab. Orang-orang yang Ajam tersebut. Ya. Pandai dalam disiplin-disiplin ilmu yang banyak. Imam Bukhari, siapa yang tidak mengetahui ya keunggulan, kedalaman ilmu beliau, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, walaupun ada yang mengatakan wallahu alam asal usulnya Ju'fi dari Yaman. Ya, tapi beliau ma'ruf terkenal dari Bukhara. Ya, sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Kalau tidak salah itu Uzbekistan masuknya. Asia Tengah. Namun beliau berkeliling-keliling dunia, ya. Di saat itu mempelajari ilmu dari para ulama. Oleh karena itu, saya nasihatkan bagi saya pribadi dan ikhwah seluruhnya yang ya belum mempelajari bahasa Arab untuk mempelajarinya. Dan yang telah mencoba berulang kali belum berhasil, semangat. Jangan mundur. Ya, insya Allah di sini ustadz-ustadz banyak yang mengajarkan disiplin ilmu yang banyak, tauhid, hadis, fikih, dan juga insya Allah ya bahasa Arab banyak dibuka. Iya, maka semangat belajar, pelajari nahwu sharaf, ya, dan juga muhadatsah, ya, berbicara bahasa Arab, kita memahami ucapan orang Arab, dan juga kita mampu menuturkan bahasa Arab tersebut dengan sesuai kemampuan kita. Dan kita harapkan nanti di kemudian hari ketika daurah masyayikh tidak perlu diterjemah. Semuanya sudah bisa bahasa Arab semua. Iya, Ustaz Zainal. Iya, barakallahu fikum. Iya. Demikian. Ya. Penuntut ilmu syar'i, sunni salafi usahakan ya bisa berbahasa Arab. Ya, ini insyaallah setelah ini akan dibuka daurah-daurah bahasa Arab ini sepertinya. Ustaz Ali, ya, dan yang lainnya insyaallah ya bisa ta'awun, ya, bekerja sama. Penting mempelajari bahasa Arab. Ya, alhamdulillah pelajaran-pelajaran para ulama kita banyak tersebar, yang live siaran langsung maupun yang dengan ya kita dengarkan rekaman-rekamannya. Namun tentunya yang akan bisa mengambil manfaat darinya yang mempelajari bahasa Arab. Maka sesibuk apapun, ingat, ya, sesibuk apapun aktivitas kita, dan masing-masing tidak boleh menelantarkan kewajibannya. Yang mempunyai keluarga memang tentu wajib baginya untuk mencari nafkah, dan itu adalah ibadah yang mulia. Tetapi ingat bagaimana yang diajarkan oleh para salaf as-saleh dari kalangan para sahabat Nabi. Umar radhiyallahu ta'ala anhu bergantian dengan tetangganya, ya, yang satu belajar, yang melajari ilmu dari Nabi, yang lain bekerja. Nanti yang bekerja mendapatkan ilmu dari yang hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bergantian, ya, demikian di hari yang berikutnya, di hari yang berikutnya. Masya Allah, mulia, indah kehidupan para salaf as-saleh. Ya, demikian. Kalau sekarang Masya Allah, tidak usah nunggu disampaikan dari ya orang yang hadir, bisa dengar langsung rekamannya dari pelajaran yang disampaikan oleh pengajar tersebut. Ya, ini Masya Allah kesempatan bagi kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Belajar dan belajar bahasa Arab. Jangan sampai kita tidak mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis,
ya bahasa para ulama. Ya, barakallahu fikum jami'an. Naam. La ilaha illallah, sudah jam 9 lebih. Lanjut atau cukup? Siapa Ustaz ini yang memutuskan perkara? Untuk lanjut atau cukup? Bagaimana ya ikhwah? Gimana? Iya, yang kedua cukup panjang. Kalau tidak selesai malah tanggung ya. Gimana pendapatnya? Atau kita tentukan yang memutuskan untuk malam hari ini adalah kita muliakan orang yang tertua di antara kita? Aki ya. Aki ini termasuk yang paling sepuh di tempat kita sekarang ini. Ada yang lebih tua dari beliau? Lebih senior? Beliau? Ketua satu. Iya, barakallahu fikum. Tafadhol Aki. Ini Masya Allah. Semoga Allah berikan keistiqomahan pada kita semua dan beliau sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Ya, sejak dulu ya, Masya Allah beliau di tempat ini ya. Jazakallah khair. Bagaimana Aki? Allahu Akbar. Jawaban yang tidak terduga. Ternyata beliau menginginkan sampai 9:30. Lah ini yang muda, lebih jauh lebih muda bagaimana ini? Allahu Akbar. Jazakallah khair. Tidak mengapa ini, Aki? Tidak mengapa? Sampai 9:30. Masya Allah. Sepertinya yang lebih muda malu ya, kalau enggak menerima pendapat beliau. Ya. Bagaimana? Setuju? Barakallahu fikum. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala al-aslu ats-tsani. Pokok yang kedua, prinsip yang kedua. Al-hirsu 'ala tatbiqil 'amali lil Islam. Bersemangat dalam menerapkan ya agama Islam ini. Iya. Wa hadzal hirsu yashmulu al-hirsa 'ala al-'amal bil wajibat asy-syar'iyyah kas-shalawat al-khams wa birrul walidain wa nahwi dzalika, kama yashmulu aidan al-hirsa 'ala al-'amal bis sunnah wa ihya'iha bainan nasi mastata'a al-muslimu ila dzalika sabila kan nawafili wal witri wa qiyamil lail wa qiyamit tatawwu'i wal infaq wa nahwihi, wa aidan yahrisu 'alal qiyami bih. Dan semangat ini mencakup semangat dalam mempelajari, dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban syar'i seperti salat 5 waktu dan berbakti kepada kedua orang tua dan yang lainnya. Sebagaimana juga ya semangat dalam menerapkan agama Islam ini mencakup bersemangat di dalam mengamalkan sunnah dan menghidupkannya di tengah-tengah manusia. Ya, sesuai dengan apa yang disanggupi oleh setiap muslim, ya, seperti mengamalkan perkara-perkara yang sunnah, nawafil, jamaknya nawafil, ya, jamaknya nafil adalah nawafil, perkara-perkara sunnah, dan juga salat witir, qiyamul lail, salat malam, ya, dan melakukan amalan-amalan yang sunnah, dan juga berinfak, ya, dan yang lainnya, dan juga bersemangat dalam menegakkannya. Yaqulu Abu Abdurrahman Naam, Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddathuna alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an, yani as-sahabah, annahum kanu yastaqri'una min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-amal, fata'allamna al-Qur'ana wal-amala jami'an. Iya. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu yang mengajarkan kepada kami Al-Qur'an, yaitu mereka para sahabat yang mengajarkan kepada kami Al-Qur'an, bahwa mereka para sahabat
dahulu mengambil qiraah Al-Quran dari Rasulullah SAW, maka mereka jika telah mempelajari 10 ayat, mereka tidak melampauinya hingga mereka mengamalkan apa yang terkandung dari ayat-ayat tersebut. Maka kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya secara bersamaan. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Kemudian fahadha huwa manhajus salafi rahmatullahi alaihim ajma'in yakrinuna al-ilma bil amal. Inilah manhaj salaf. Semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Mereka menggandengkan antara ilmu dan amalan. Li'anna al-amala bil ilmi yukhallisu min al-wa'id asy-syadid al-mutarattibi ala tarkil amal al-wajib fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mereka, ini adalah manhaj salaf as-salih rahmatullah alaihim ajma'in, yaitu mereka senantiasa menggandengkan ilmu dengan amalan. Karena beramal dengan ilmu yang dipelajari akan menyelamatkan dari ancaman yang keras akibat dari meninggalkan amalan yang wajib. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan perkara-perkara yang kalian tidak amalkan? Sungguh besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak amalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa li'anna al-'amala bil 'ilmi fihi intikasu 'ani as-sifatil mamqutah allati wasafa Allah biha al-yahud fi qawlihi 'azza wa jalla mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Karena mengamalkan ilmu di dalamnya terdapat sifat kebalikan dari sifat yang tercela, yang dimurkai, sebagaimana Allah Ta'ala telah sifati dengannya orang-orang Yahud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ini. Dan permisalan orang-orang yang diembankan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak mengembannya, seperti himar yang membawa kitab-kitab, tidak mengambil manfaat dari apa yang ada di punggungnya tersebut, himar, keledai-keledai tersebut. Dan sungguh buruk permisalan dari kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki kaum yang zalim. Wa fil amali bil ilmi al-wusul sebelumnya nasallallahu as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Disebutkan dalam bait syair al-alimu bi ilmihi lan ya'mala mu'adzabun min qabli ubadin wathan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya, dia akan diadab sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita untuk berdoa, minta pada Allah, salullaha ilman nafi' wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah pada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan keimanan, amal saleh, ketakwaan pada diri seorang, memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki orang lain. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat tersebut, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang ketika seorang mendapatkan ilmu justru menjauhkan dia dari ketaatan pada Allah, na'udzubillah. Atau ilmu yang menjadikan seorang kemudian menjadi sombong, congkak, takabur, ujub, merasa bangga diri, merasa lebih hebat dari yang lainnya.
Ini ya di antara tanda-tanda ya belum bermanfaatnya ilmu yang dia pelajari. Adapun ketika seorang ya mengambil manfaat dari ilmunya, sebagaimana yang telah dicontohkan para ulama kita, semakin banyak ilmunya, semakin besar ketakwaannya pada Allah, semakin besar khasyah, rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang takut, khasyah, takut yang dibangun di atas ilmu adalah para ulama. Mereka semakin tinggi, semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu lillah. Semakin tawadhu terhadap hamba-hamba Allah. Tidak menyombongkan diri, tidak ya ujub, ya merasa hebat, merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Ya, ilmu tersebut justru akan menggembleng dirinya untuk semakin ya takut pada Allah, bertakwa pada Allah, ya tawadhu kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian. Iya. Wallahul musta'an. Kemudian qala rahimahullahu taala wa fil amali bil ilmi al-wusul ila al-ghayah al-manshudah bi talabil ilmi. Dan di dalam mengamalkan ilmu ya terdapat cara untuk mengantarkan di dalam mengamalkan ilmu tersebut ya adalah sarana untuk mengantarkan dari perkara yang dicari dalam mempelajari ilmu. Walidzalika qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Oleh karena itu telah berkata al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih fa idza amila bihi kana alima. Ya, akan senantiasa seorang alim, seorang yang berilmu terus menjadi orang yang bodoh terhadap apa yang dia ketahui sampai dia mengamalkan ilmunya. Maka tatkala dia telah mengamalkan ilmunya, dia adalah seorang alim. Kalau belum berarti dia masih jahil. Na'udzubillah min dzalik. Fad-da'watu salafiyah tu'na bihadzal asli wa tar'ahu. Maka dakwah salafiyah mementingkan prinsip penting ini, pokok yang penting ini dan menjaganya, yaitu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Wa tahussun nasa 'ala al-inshighali bih, dan menganjurkan, memberikan motivasi pada manusia ya untuk menyibukkan diri dengannya, yaitu mengamalkan ilmu. Fa innal inshighala bil 'amali anfa' min al-inshighali bima la fa'idata fih min kalamin mubahin wa nahwi dzalik. Karena menyibukkan diri dengan mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya lebih bermanfaat daripada ia menyibukkan diri dengan perkara yang tidak ada faedah padanya dari perkara yang ucapan yang mubah dan yang lainnya. Falau anna syababana waffaqahumullah ta'ala qamu bihadzal asli haqqal qiyam la salimu minal wuqu' fi katsirin minal umur allati laysat min khasa'isihim. Kalau seandainya para pemuda kita, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, seandainya para pemuda kita tersebut menegakkan pokok ini, ya prinsip ini dengan sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan, menyibukkan diri dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, niscaya mereka akan selamat dari terjatuh dalam banyak perkara yang bukan merupakan kekhususan-kekhususannya mereka, bukan ranah mereka untuk ambil bagian darinya, dari perkara-perkara khusus tersebut. Wallati al-ishtighalu biha mudhi'atun lil waqt, yang menyibukkan diri dengannya itu menyia-nyiakan waktu. Kal ishtighali bi tatabbu'i as-siyasat, seperti menyibukkan diri dengan mengikuti perkembangan politik. Wa kad da'wati ila tafakkuri fiha ila jami'in nas wa nahwi dzalik, dan seperti mengajak ya kepada seluruh manusia untuk memikirkan ya perpolitikan tersebut. Fa hadhil umur wa amthaluha laysat ila talibil ilmi wa innama hiya min ikhtisasi wulatil amri. Perkara-perkara seperti ini dan yang semisalnya bukan perkaranya dikembalikan pada para penuntut ilmu. Itu adalah perkara yang merupakan kekhususan para pemerintah, penguasa. Auman yunibunahu, atau yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi perpolitikan tersebut.
walamma qatahamaha fi'amun minasyabab wa nazzalu anfusahum manzilata waliyil amri fiha kana jahluhum. Iya. Maka tatkala sekelompok dari para syabab, para pemuda, ya, mengambil bagian dari hal itu dan memposisikan diri-diri mereka seperti kedudukannya pemimpin, waliul amr, penguasa dalam perkara-perkara tersebut, ya, karena jahluhum itu dikarenakan kebodohan mereka, kejahilan mereka terhadap agama ini, wa dhahara inhirafuhum, dan akan nampak, ya, penyimpangan mereka, wa kharaja baladuhum fi hadhihi alqadaya. Balad di sini Allah alam maksudnya biladah, ya mungkin demikian, yaitu kedunguan. Dan nampak kedunguan mereka dalam perkara-perkara ini. Li'annahum innama ya'tamiduna ala qusasat al-jara'id al-ajnabiyyah wal-idha'at al-kafirah. Karena mereka menyandarkan, ya, bersandar pada, ya, tukang-tukang cerita di surat kabar asing dan siaran-siaran radio kafir. Ini di zaman beliau. Ya, kalau di zaman kita lebih semarak lagi. Medsos-medsos, berita-berita, ya, tersebar dengan sangat cepatnya. Iya. Fayasiquna biha. Kemudian para syabab tersebut mempercayai, ya, berita-berita tersebut. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabnuna ahkamahum 'alaiha. Ya, mereka membangun hukum-hukum mereka di atas itu semua. Kama huwa al-waqi' fi harbil khaliji. Sebagaimana hal itu adalah kenyataan dalam peperangan Khalid, perang Teluk. Fa inna ba'dhum i'tamada 'ala mithli hadhihi al-qusasat wa 'ala mithli hadhihi al-idha'at fanakkabu al-muslimin wa adkhalu fi qulubihim ar-ru'ba wa farraqu shamlahum wa mazzaku kalimatahum allati kanat mujtami'atan. Ya, maka sebagian dari mereka bersandar dengan seperti, ya, kisah-kisah tersebut, cerita-cerita itu, atau bersandar pada siaran-siaran radio dari asing tersebut, ya, maka mereka menyimpangkan kaum muslimin dan memasukkan pada kalbu-kalbu mereka rasa takut dan memecah belah, ya, kekuatan mereka, ya, dan ya, memecah belah kalimat mereka, ya, yang dahulu mereka bersatu, ya. Wa hadzal i'timad 'ala al-qusasat wa 'ala al-idha'at al-ajnabiyyah huwa ghayatu ma 'indahum mimma yusammunahu bi usuli fiqhil waqi'. Maka bersandar pada cerita-cerita dan siaran-siaran asing tersebut itu adalah puncak dari apa yang ada di sisi mereka yang mereka namai dengan, ya, usul fikih al-waqi'. Ya. Walamma kharaja 'alaina hadha at-tayyar al-jadid jana 'ala al-'ilmi wal 'amal. Maka tatkala keluar, ya, atas kita, ya, aliran baru ini, ya, maka terjadilah kejahatan terhadap ilmu dan amalan. Walidha fa inna adh-dha'fa fil ilmi wal amal yabdu jaliyan fi shababil ummah. Fa anta tara shabab fiqh al-waqi' la yaltazimuna ahkam asy-syar' fi katsirin min al-qadaya al-'azimah. Iya. Oleh karena itu, ya, maka kelemahan di dalam ilmu dan amalan akan sangat nampak pada pemuda umat ini. Maka engkau lihat, ya, para pemuda yang mereka mengatasnamakan fikih waqi', tahu dalam masalah fikih waqi', ya, mereka tidak berkomitmen terhadap hukum-hukum syar'i di banyak sekali dari perkara-perkara yang besar. Fal wajib 'ala syababina an yattaqullaha ta'ala fi anfusihim wa an yashghalu anfusahum bima ya'udu 'alaihim bil fa'idah al-'azimah fid din wa dunya. Maka yang wajib bagi para pemuda kita untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri mereka, ya, dan menyibukkan diri-diri mereka dengan perkara-perkara yang akan kembali kepada mereka dengan faedah yang besar dalam urusan agama dan dunianya. Wa ammal ishtighalu bima la fa'idata fi. Adapun menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada faedah padanya,
wa ikhamul insani nafsahu fima laysa min ikhtisasihi fahada wabaluhu kabir. Adapun ya seseorang menceburkan dirinya ya pada perkara-perkara yang bukan merupakan ranahnya, bukan merupakan haknya untuk mengurusinya, bukan kekhususannya, maka musibahnya akan besar. Ya. Wa yufawwitu 'alal insan minal ajri wal khairi asy-syai'al katsir, dan akan meluputkan bagi manusia dari pahala dan kebaikan dari suatu yang sangat banyak. Fa'ala syababi an yattaqullaha ta'ala fi anfusihim wa an ya'malu bima 'alimu minal ilmi hatta yafuzu dinan wa dunya. Maka wajib bagi para pemuda untuk bertakwa kepada Allah pada diri-diri mereka, ya, dan untuk mengamalkan terhadap ilmu yang telah diketahui agar atau sehingga mereka mendapatkan kesuksesan, ya, dalam perkara dunia, dalam perkara agama dan dunia mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan pada kita seluruhnya ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita seluruhnya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Iya, kita Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu lah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari kalbu hati yang tidak khusyuk dan dari doa yang tidak dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang disampaikan untuk diri saya pribadi dan seluruh yang mendengarkan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekurangan dan kekeliruan itu dari kejahilan saya, kekurangan tahu ilmu yang ada pada diri saya, keterbatasan yang ada pada diri saya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya memohon ampun pada Allah dan bertobat kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.